Halo, salam e-marketing dengan Dr. Hendra. Hari ini kita membicarakan praktik terbaik dari email marketing, dari pemasaran email. Ya, Em, mulai aja ya. Apa sih tujuannya ya? Supaya kita akan merasa yakin nantinya dan juga memahami bahwasanya kita juga, telah hidup di dunia yang sosial. Nah, pengalaman Anda mungkin ya bisa mendukung hal tersebut ya. Setiap hari Anda chatting-chatting setiap saat real time dengan seluruh orang di seluruh dunia. Dan apakah ini artinya akhir dari pemasaran email? Nah, supaya Anda tahu, saat sosial media telah tumbuh ya semakin kuat, banyak orang yang mengatakan dirinya itu pakar ataupun ahli pemasaran telah memprediksikan berakhirnya email ini. Jangan pernah percaya mereka. Oke, karena email marketing sampai saat ini juga tetap hidup dan juga lancar. Dan inilah mengapa kita mengatakan bahwa dengan penuh percaya diri bahwa ada conference mengenai conversion and traffic yang diluncurkan tahun 2009. Itu pesertanya 258. Strategi launchingnya itu peluncuran conference ini yang berperan penting besar adalah email marketing. Lalu PNC, perusahaan ini memakai email marketing juga untuk mempromosikan event. Mereka mendapatkan 4.500 peserta hanya dalam waktu 8 tahun. Dalam hanya setahun, digital marketer juga mendapatkan hasil uang 20 juta US dollar dalam penghasilannya dengan memakai email marketing sendiri. Jadi, dan buku ini dari digital marketing ya, oke, marketer. Jadi jangan pedulikan kabar-kabar angin tersebut bahwa katanya email itu nggak akan bergerak kemana-mana, email itu sudah mau mati nih. Nah, ya. Dan jika Anda tahu bagaimana cara memakainya, maka email marketing akan membantu Anda tumbuh dengan pesat, ya, bisnis Anda. Dan dengan hal tersebut di dalam pikiran Anda, kita akan mencoba mengulangi beberapa dasar dari email marketing termasuk metode, matriksnya, bahasa-bahasa, terminologi yang Anda perlu tahu. Dan siapa dalam tim Anda yang harus memiliki email marketing. Pertama-tama kita pelajari dulu peran email dalam menumbuh kembangkan bisnis kita. Nah, apa sih peran email marketing atau pemasaran email? Email marketing ini memang bisa dipakai ya untuk branding supaya orang mengenal Anda itu brandnya seperti ini. Engagement supaya orang mulai berkomentar, men-share, like, subscribe dan sebagainya. Conversation, akuisisi supaya Anda mendapatkan penjualan pertama, retention supaya penjualan berulang-ulang, direct sales, penjualan langsung, reactivation supaya orang mengingat kembali, generating traffic, mendapatkan banyak lalu lintas ya, kunjungan-kunjungan, getting referrals, mendapatkan rekomendasi-rekomendasi. Membuatnya email marketing ini salah satu alat yang memang paling oke banget ya untuk dipakai untuk bisnis atau apapun ya, untuk menumbuh kembangkan bisnis. Nah, tapi sangat penting untuk memahami mengapa kita memakai email marketing. Secara menariknya, email marketing ini bukan untuk mendapatkan profit, bukan untuk mendapatkan pertumbuhan juga. Yes, hasil dari pemasaran email yang strategis ini memang betul-betul adalah profit dan pertumbuhan. Tapi tujuan dari email marketing ini adalah menggerakkan konsumen dari satu tahapan dari value journey, perjalanan nilai ke perjalanan nilai yang berikutnya. Masih ingat ya 8 customer value journey. Jadi tujuan dari email adalah membantu dan juga mempercepat pergerakan dari tahapan 1 sampai ke tahapan yang terakhir yang berikutnya dari perjalanan nilai pelanggan ya. Jadi kita pernah bicarakan tentang customer value journey ya di video saya yang sebelumnya. Yang pertama coba perhatikan.
Baik, saya kira akan memulai juga, inilah bisnismu, ya, urusanmu. Pikirkan ini sebagai sebuah jalur atau perjalanan dari konsumen. Saat mereka melakukan perjalanan dari tahapan pertama, mereka pertama kali mengenal Anda di tahapan pertama. Di sebelah kiri bawah, mereka hanya mulai mengenal Anda, ya, tak tahu jadi tahu. Dan pada saat mereka mencapai puncak di sebelah kanan, mereka bukan hanya kenal Anda, mereka juga mempromosikan diri Anda kepada siapapun yang mereka kenal. Karena kenapa? Karena Anda telah mengubah hidup mereka. Perjalanan ini dari tahapan awareness, kesadaran, menjadi conversion menjadi konsumen, penjualan, dan to promotion, bahkan sampai dibicarakan dan di broadcasting oleh konsumen, is the customer journey. Inilah perjalanan pelanggan. Seiring dengan konsumen melakukan perjalanan pada tahapan-tahapan ini, lifetime value mereka itu juga meningkat. Nilai-nilai sepanjang hidup mereka juga meningkat, ya. Meningkatkan profit juga dan stabilitas pada bisnis Anda, karena mereka terus-menerus membeli, ya. Inilah mengapa kita juga menamakannya ini adalah value journey, perjalanan nilai, ya. Karena kenapa? Seiring dengan waktu, konsumen juga menghabiskan nilai sepanjang hidup mereka ya, dengan memberikan Anda keuntungan juga stabilitas pada bisnis Anda, ya, value journey juga. Jadilah ini mengapa melalui email Anda akan mempercepat perjalanan tersebut jika Anda memahami cara atau metode yang berhasil. Nah, methods of well executed email marketing. Apa sih cara-cara email marketing yang sangat dijalankan dengan sangat baik? Email marketing ini lebih banyak pada siaran-siaran. Menyiarkan email setiap kali Anda mempublikasinya di sebuah postingan blog, ya. Dan itu lebih banyak, ya, daripada mengirimkan info-info email ketika Anda mempunyai promosi atau mempunyai diskon-diskon. Untuk menguasai email marketing ini, Anda perlu memahami jenis-jenis email yang Anda akan pakai, timingnya, momentumnya, dan juga kampanye yang berbeda yang akan dipakai, supaya Anda berhubung dengan pelanggan Anda ataupun subscribernya Anda. Jadi yang pertama kita akan bicarakan tentang ini dulu, ya, tiga jenis email yang Anda akan coba, ya, Anda akan pakai nantinya sebagai pemasar email, ya. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah transaksional, kedua relasional, ketiga adalah promosional. Kalau transaksional, Anda memakai email tujuannya adalah untuk menyediakan layanan pelanggan, menangani keluhan, ya, sebagai meyakinkan mereka, memberikan mereka jaminan dan sebagainya, ya. Kedua, jenis email kedua adalah relasional. Relasional supaya mereka mulai menyibukkan diri sebagai orang yang subscribe, berlangganan dengan Anda, dan juga membina hubungan dengan Anda. Biarkan relasi, biarkan mereka dialog sendiri, ya, baik sendiri maupun dengan peserta lainnya. Yang ketiga, promosional. Ini tujuannya supaya menghasilkan penjualan. Jadi tidak menghasilkan penjualan, ya. Promosional doang, juga bisa transaksional, bisa relasional, ya. Baik, kita akan lihat sebuah tabel di bawah, akan menjelaskan fasilitasi dari setiap interaksi dengan subscriber Anda. Nah, transaksional itu sifatnya bisa mengembangkan customer service, brand awareness, lead generation, retention and loyalty, engagement and nurturing, sales and upsells. Transaksional bisa. Pada saat relational, customer service tidak lagi. Masih ingat relational? Relational itu supaya mereka terlibat di dalamnya, subscribernya, membina hubungan dengan mereka. Maka customer service tidak ada. Itu akan membangun brand awareness, lead generation, retention, loyalty, engagement, and nurturing, sales, and upsell. Okay? Kalau promotional, tidak ada customer service lagi, tidak ada brand awareness lagi, karena sifatnya adalah supaya terjadi sales. Lead generation, retention, loyalty, engagement, and nurturing, sales, and upsell. Ya.
Anda akan memakai 3 jenis email ini untuk berurusan dengan subscriber Anda, ya, follower Anda. Jenis email pertama yaitu email transaksional. Nah, inilah email-email yang mau dikirimkan dengan sistem otomatis Anda. Jadi di email itu bisa di sistem otomatis dan bisa di setel ya. Mengkonfirmasi tindakan-tindakan yang diambil dari prospek maupun konsumen Anda. Ya. Jadi artinya ketika mereka confirm subscribe dengan Anda, email Anda, maka Anda memberikan mereka jawaban langsung. Automated autoresponder namanya. Ya. Itu bisa di-setel dari email. Nah, walaupun kebanyakan email transaksional itu adalah template ya. Template yang disediakan oleh sistem pemasaran, penghasilan rata-rata per transaksional email itu 2 kali lipat atau 5 kali lipat daripada email-email yang standar. Ya. Inilah ada 8 jenis email transaksional yang bisa Anda pakai. Ya. Juga termasuk dalamnya tips ya, tambahan-tambahan untuk meningkatkan ya nilai transaksional mereka. Saya ulangi, email transaksional itu adalah menyediakan layanan pelanggan ya. Pertama adalah konfirmasi pesanan. Ya. Anda mengirimkan email konfirmasi pesanan, ya. Itu akan memberikan sebuah tingkat yang lebih tinggi ya daripada email lainnya. Karena masuk akal jika Anda pikirkan ya, penerima email telah memberikan Anda uang dan ingin mendapatkan konfirmasi akan rincian pembelian Anda. Kebanyakan merek atau brand-brand tidak melakukan apapun untuk mengoptimasi email konfirmasi pesanan ini ya, untuk pertumbuhan bisnis mereka. Tapi kamu harus lihat dulu, Amazon sebagai e-commerce yang paling terkenal di dunia dan growth-nya paling besar, apa yang dia lakukan? Amazon order confirmation, konfirmasi pesanan. Hello, siapa-siapa? Thank you for shopping with us. You ordered the road to recognition and 2 other items. We send you recommendation when your item ships. Okay. Kita mengirimkan konfirmasi ini ketika barangnya sedang dikirim. Order totalnya berapa? We hope to see you again soon. Amazon.com. Recommended for you based on the crystal glass. Okay. Ini direkomendasikan lagi tambahnya. Yes. Ya. Yeah. Email memang bisa dan seharusnya dioptimasi untuk pertumbuhan seperti ini. Bukan hanya memberikan konfirmasi order, tapi juga menambahkan, ini juga cocok loh buatmu, rekomendasi ya. Yes. Jadi email itu mengkonfirmasi pembelian, juga memberikan harapan, ya, oke, dan menyelesaikan transaksi. Harapannya terpenuhi. Konsumen merasa bahagia karena pembelian mereka, ya artinya inilah waktu yang excitement, waktu berbahagia untuk menambahkan penawaran tambahan atau meminta referral, rekomendasi. Ini waktu yang sangat bagus, ya, order confirmations pada saat transactional email untuk customer service. Yang kedua, untuk transaksional atau layanan pelanggan, Anda bisa memberikan email yang namanya purchase receipt, yaitu bond pembelian. Receipt email bond ini seperti email konfirmasi, ini juga punya tingkat tinggi ya, yang sangat terbuka. Dan mereka jarang sekali dimanfaatkan untuk pertumbuhan bisnis. Kamu perhatikan ya, apa artinya ini ya? Ini contohnya. You klik final receipt. Ini bondnya Anda, ya, bukti bayar Anda 9.95 pakai Mastercard tanggal berapa, ya. Confirmation email ini punya tingkat yang sangat tinggi untuk pertumbuhan, ya. Dalam contoh ini, template-nya memberikan ruang, ya, untuk hubungi kami. Visit our support site, send us an email, give us a call. 208-323-9451. Have question, need help? Tapi masalahnya, mereka nggak memanfaatkannya. Why not make an offer as well? Kenapa nggak memberikan tawaran lain-lain lagi? Ya, jangan sampai di sana aja. Dorong terus perjalanan nilai pelanggan itu. Ya,
Yang ketiga dari transactional email adalah shipping notice, pemberitahuan pengiriman. Nah, email lain yang membuat customer gembira itu adalah email memberitahu pengiriman Anda sudah sampai di mana, ya. Beritahu mereka pembeliannya sudah dikirimkan dan kapan akan tiba. Contohnya, thank you for your order payback gift OD, We wanted to let you know that your order blah 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 was shipped via USPS, first class date. You can track your package at any time using the link below. Track your shipment. This shipment has following item description, quantity. Thank you for your business and we look forward to serving you in the future. Ini adalah pemberitahuan pengiriman. Itu bisa memberikan kesenangan, rasa senang terhadap para konsumen karena pembelian mereka. Seperti yang bisa kamu lihat contoh ini, tidak ada biasanya dalam sebuah email yang bisa mempercepat perjalanan pelanggan. Tapi kamu barusan diingatkan tadinya bahwa remind your customer of the purchase. Pembelian dari konsumen itu Anda bisa mengulangi kembali rasa bahagia, excitement tentang mendapatkan berita ini di dalam email. Apa yang bisa kamu tambahkan rasa senang itu untuk memanfaatkan kegembiraan ini? Bisakah Anda hanya tanya mereka, beritahu teman Anda, share. What about social share? Share yuk di sosial media. Sayangnya di email ini belum dimanfaatkan. Ya, jika Anda bergembira akan jasa kita, silakan share emailnya. Melalui apa? Melalui tadi namanya apa? Shipping notice, ya, pemberitahuan pengiriman. Yang keempat, transactional email adalah yang difokusnya pada customer service, ya. Account creation, menciptakan akun. Email ini akan keluar ketika Anda menciptakan sebuah akun untuk pembelian yang baru, ya. Memberikan konsumen informasi login. Contohnya, boom, welcome to the Get 10,000 Subscribers family. Below you'll find the username and password so you can log in to access to everything and make sure this email to keep in a safe place. You can click here, click to login. For future reference, below are your credentials, username and password. Anda. Once you log in, take a look at a very short video on the main page. Will welcome you and point you around the site. Let's get the list building journey get started. Brian. Nah, Anda bisa berpikir tentang bagaimana cara Anda memanfaatkan email transaksional ini, ya, yaitu email transaksional yang menciptakan akun, ya. Karena dengan kebanyakan email transaksional, email ini jarang sekali, ya, akun baru, ya, dimanfaatkan dengan baik. Tapi mendapatkan akses dalam sebuah kelompok yang tertutup, ya, karena harus pakai username dan password. Itu sedikit lebih kurang ibaratnya kayak dapat hadiah, ya. Jadi konsumennya merasa cukup senang, bahagia, gitu. Kenapa tidak minta mereka melakukan sesuatu, ya? Katakan aja supaya mereka membagi kebahagiaan ini dengan teman mereka di sosial media, gitu loh, ya. Yang kelima, contoh email transaksional yang kelima adalah konfirmasi pengembalian, return confirmation. Jika Anda menjual produk fisik dan seseorang meminta barang tersebut diretur, ya, otorisasi pengembalian produk, ya, RMA, ini waktunya yang sangat luar biasa untuk membuat mereka sebuah tawaran baru atau memberikan mereka sebuah diskon kupon. Memang saat mereka sedang tidak bahagia dengan produk Anda, maka mereka mau retur, ya, mereka sedang mau kembalikan produk, tapi mereka bisa bahagia tentang layanan customer service Anda yang bagus. Anda menanggapi mereka. Tujuan Anda di sini adalah supaya mereka melibatkan mereka kembali, ya, mungkin dengan menawarkan produk yang berbeda.
yang mungkin cocok ya dengan kebutuhan mereka lebih bagus, atau bisa memberikan mereka kupon diskon. Misalnya, Anda mungkin bisa menggandakan jumlah returnya dari jumlah pembelian. Misalnya jumlah pembeliannya $100, Anda refundnya bukan $100, $200 langsung. Yes. Atau untuk produk-produk yang gimana? Anda bisa menawarkan untuk memberikan bantuan apapun yang diperlukan dengan menurunkan harga jika mereka tetap berhubungan dengan kita. Ini adalah contoh dari PDKT pendekatan ini. Thank you for connecting with me today and providing me some details about your concern. Terima kasih telah berhubungan dengan saya dan memberikan saya rincian akan masalah Anda. I'm sorry we let you down. Saya minta maaf kami telah mengecewakan Anda. And I thank you for being a long-time customer. Saya terima kasih Anda telah menjadi pelanggan sampai saat ini. If you are willing to give us another chance, kalau Anda memberikan saya kesempatan, here is what I can do. Inilah yang bisa saya tawarkan kepada diri Anda. Connect you with a performance expert at no cost. Okay. Reduce 5 invoice to 25. Okay. Kurangi harga ini jadi yang kemarin harganya berapa, $50 jadi $25 ya, tanggal ini menjadi berapa dolar. Normal billing will resume, okay, on totalnya berapa gitu ya. Please let me know how would you like to proceed. Tolong beritahu saya bagaimana Anda ingin melanjutkannya. I will either get your cancellation or credit taken care of. Saya akan membantu Anda dalam hal membatalkannya atau sesuai dengan keinginan Anda. Terima kasih. Secara kreatif, ini mencoba menyentuh masalah konsumen bisa membantu Anda melibatkan mereka kembali. Yes, okay. Inilah contoh dari yang namanya return confirmation, konfirmasi pengembalian, retur. Okay. Contoh yang ke-6 dari transaksional email transaksional adalah support tickets, tiket pendukung. Nah, seiring dengan email konfirmasi retur barang, maka support ticket follow up email follow up tiket dukungan ini memberikan Anda kesempatan banyak sekali nilai tambah ya. Jika seorang menerima dukungan yang bagus, Anda bisa dengan mudah meminta mereka untuk membagikan pengalaman mereka atau melanjutkan kebahagiaan mereka dengan memberikan mereka sebuah kupon ya atau diskon. Jadi setelah Anda kembalikan barang tersebut atau kembalikan uangnya, Anda kirimkan kupon kartu diskon melalui email support ticket ya. Ini adalah hubungan customer service atau transactional email. Transactional email yang berikutnya yang 7 adalah password reminder. Ini sangat membantu sekali walaupun tidak pernah dilakukan. Pengingat password. Kebanyakan password reminder itu mengandung sedikit daripada sebuah link lah. Okay, alright. Misalnya HubSpot. Click below to set up your new password. Typical password reminder email. Ini adalah yang biasa-biasa email password reminder. Kenapa tidak menawarkan sesuatu untuk acara yang berikutnya? Ya, baik. Yang ke-8, unsubscribe confirmations. Okay, konfirmasi tidak mau berlangganan email lagi. Ya. Email ini adalah sebuah email standar otomatis. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk mencari tahu bahwa sebuah tawaran bisa pantas untuk email ini? Bagaimanakah pertumbuhan bisnis yang akan bisa menambahkan pada bisnis Anda? Bagaimana bisa menambahkan satu hal, dua hal pada bisnis Anda? Berapa banyak lagi gerakan-gerakan yang bisa Anda luncurkan melalui customer journey ini? Ini memang adalah sebuah pemikiran yang perlu dikembangkan supaya Anda menang dalam pemasaran email ini. Anda harus tahu, dengan email Anda tidak perlu membuat perubahan besar untuk melihat pergerakan yang besar. Yes.
Gerakan kecil bisa dampaknya luar biasa. Ya. Pikirkan tentang email yang pernah kamu kirimkan. Seperti yang Anda telah lihat, banyak dari mereka itu adalah secara sistem, otomatis. Yang artinya, mereka mengandung pesan yang tidak lain tidak bukan namanya adalah pesan generik, yang umumnya saja untuk ke semua orang, bukan untuk orang pribadi. Apa yang bisa Anda lakukan dengan email nih untuk menggerakkan orang melalui perjalanan pelanggan mereka? Apa yang bisa Anda lakukan untuk mengubah pelanggan menjadi orang-orang yang mau merekomendasikan wakil Anda, ambasador Anda, ataupun promotor Anda dari brand merek Anda? Anda juga perlu pikirkan hal tersebut ya. Baik. Baik, kita sudah selesai yang namanya transactional email. Sekarang adalah email yang kedua. Namanya adalah email relasional. Email relasional itu adalah supaya melibatkan konsumen dalam perjalanan nilai pelanggan. Oke. Nah, perusahaan-perusahaan yang memakai email ini untuk merawat, membina calon pelanggannya, menghasilkan 50% lebih banyak penjualan dengan biaya yang jauh lebih kurang 33% lebih hemat. Ya. Artinya relation email ini memang cukup hebat ya. Ada 8 jenis email relasional yang bisa Anda pakai untuk mendapatkan hasil untuk bisnis Anda. Baik itu digital maupun itu omni-channel, ya, off and online. Saya kira ini akan saya lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa. Salam e-marketing dengan Dr. Hendra.